viral sekali nih ya. Katanya ada dugaan mantan Bupati Pangandaran korupsi sampai ratusan miliar. Sangat fantastis ya, anggarannya ini terlalu besar, ratusan miliar. Bayangkan menurut saya ini pemantauan ataupun pengecekan investigasi dari pihak BPKRI, kenapa tidak dilanjut? Ini udah lama, dari 2016 udah lama ini sampai 2024. Kenapa sampai sekarang mandek? Ada lagi berita viral yang sangat luar biasa, menggodoknya, mengeluarkan opini-opini publik, menghancurkan moralitas, integritas kepada sang mantan pemimpin Haji JJ Wiradinata. Karena yang namanya korupsi itu harus benar-benar oleh para ahli pidana sesuai dengan undang-undang KUHP di pasal 183 undang-undang KUHP. Jadi tidak sembarangan ya kawan. Jadi kita sebagai masyarakat Pangandaran ya, jangan sampai kita sendiri menjadi korban dengan dasar kurang pembuktian. Karena masalahnya sudah ada penyesuaian dan ada investigasi dari BPKRI. Kenapa tidak bertindak? Ya, apalagi dari pihak inspektorat ya, sebagai pengawasan mengontrol anggaran yang keluar. Nah di situ, kalau betul korupsi ini sampai ratusan miliar, wah, anggaran yang sangat fantastis ini harus dilakukan. Dan saya sendiri dulu ada yang melaporkan sampai ke KPK tentang dugaan korupsi Pangandaran. Kenapa sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya? Karena bisa juga ini kurang pembuktian. Jadi jangan sampai ada alibi dan fitnah-fitnah yang tidak sesuai gitu untuk melaporkan beliau sebagai mantan bupati sekarang ya. Karena beliau menjabat 2 periode ya. Satu dengan Pak Haji Adang Hadari, kedua dengan Pak Haji Ujang Udin. Jadi kebijakan itu bukan ada di beliau saja, tapi semua instansi yang ada di Kabupaten Pangandaran. Jadi menurut saya di dalam alibi hukum ya, ataupun konsekuensi hukumnya, yang namanya korupsi ini harus betul-betul akurat. Jangan sampai katanya-katanya. Kan di dalam korupsi ini negatif prinsipnya. Jadi harus jangan berbicara dengan alibi-alibi saja, bukan. Tapi pembuktian. Dan harus betul-betul memakai ahli hukum, ya. Ahli hukum pidana. Nah, di sini kita harus betul-betul waspada ya sebagai masyarakat Pangandaran. Jadi jangan sampai alibi ini terlalu panjang ya untuk menjatuhkan popularitas ataupun elektabilitas seorang mantan pemimpin yang ada di Kabupaten Pangandaran. Saya tidak membela kesana kemari, tidak. Cuma ini untuk evaluasi ke depan. Yang namanya korupsi itu pembuktiannya harus jelas. Karena apa?
karena ini juga dari BPKRI, dari KPK udah tahu, dan ada yang melaporkan ke KPK juga ada, bukti-buktinya ada di saya. Tapi kenapa ini tidak ditindaklanjuti? Nah inilah. Jadi jangan sampai yang anggaran korupsi, yang dikorupsi sekitar ratusan miliar itu harus jelas pembuktiannya ya. Jadi jangan alibi aja, dan jangan sampai ini menjadi bumerang ya, ke Anda sendiri. Jadi kita harus teliti, waspada, mengucapkan di media sosial, apalagi kalau sudah viral ya. Kalau sudah viral, pembuktiannya tidak ada, nah ini bisa bahaya untuk yang memviralkan fitnah, kata-kata keji, dan melakukan tindakan dugaan korupsi ratusan miliar. Itu sangat luar biasa ya. Jadi begitu mungkin dari kami sebagai masyarakat Pangandaran, berhati-hati karena semua juga perlu bukti-bukti dan para ahli, karena korupsi ini tidak seolah-olah kita punya data tapi pembuktian kurang. Jadi percuma kita dibikin gaduh, bisa membahayakan semua yang bersangkutan. Karena beberapa kasus yang ada di Pangandaran ya, yang tadi saya bahas sampai di KPK juga ada ini pelaporannya, saya paham dan bukti juga ada di saya. Nah itu tidak ada tindak lanjut, berarti kan kurang pembuktian, kurang jelas dan akurat, mungkin begitu.